Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ini kami lanjutkan pembacaan tesis nasab Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun sebelum itu ini kami sampaikan cuplikan bagian dari pengantar dari tesis adalah ini Imam Malik bin Anas berkata, "Man intasaba ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ni bil badil yadribu durban waji'an wa yushharu wa yuhbisu." Barang siapa yang bernisbah kepada keluarga Nabi yakni dengan batil, maka ia harus dipukul dengan pukulan yang pedih dan diumumkan serta dipenjara. Oleh karena itu, dalam penyampaian tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah bagian dari pengumuman kepada seluruh umat Islam di Indonesia bahwa nasab Habib di Indonesia adalah nasab yang batal. Langsung saja kita mulai, yaitu bab 1 dengan judul Habib di Indonesia. Para Habib di Indonesia datang sekitar tahun 1880 Masehi dari Yaman sampai tahun 1943 sebelum kedatangan Jepang. Di Indonesia, mereka kebanyakan tidak melakukan asimilasi dengan penduduk lokal. Dari itu maka mereka dapat dikenali dengan mudah dari marga-marga yang diletakkan di belakang nama mereka, seperti As-Segaf, Al-Latos, Al-Idrus, bin Syihab, bin Smith, dan lain-lainnya. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Menurut mereka adalah keturunan keluarga Ba'alawi. Ba'alawi sendiri adalah rumpun keluarga di Yaman yang dimulai dari datuk mereka yang bernama Alawi bin Ubaidillah. Menurut mereka, Alawi bin Ubaidillah adalah dari jalur keturunan Imam Ali Al-Uraidi yang merupakan putra dari Imam Ja'far Shadiq. Nasab Alawi menurut mereka kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Siti Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh di atas adalah wafat tahun Alawi, wafat tahun 400 Hijriah. Bin Ubaidillah wafat 383 Hijriah. Ahmad wafat 345 Hijriah. Isa An-Naqib wafat 300 Hijriah. Muhammad An-Naqib wafat 250 Hijriah. Ali Al-Uraidi wafat 210 Hijriah. Ja'far Shadiq wafat 1148 Hijriah. Muhammad Al-Baqir wafat 114 Hijriah. Ali Zainal Abidin wafat 97 Hijriah. Sayyidina Husain wafat 64 Hijriah. Siti Fatimah Az-Zahra wafat 11 Hijriah. Dan Nabi Muhammad SAW wafat 11 Hijriah. Tahun wafat yang penulis sebutkan di atas diambil dari sebuah artikel yang berjudul "Inilah Silsilah Habib Rizik Syihab, keturunan ke-38 Nabi Muhammad." Sayangnya nasab seperti di atas tersebut tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab primer yang mu'tabar. Bahkan dalam kitab lainnya, kitab nasab, kesimpulan seperti itu bisa dijelaskan karena kitab-kitab nasab yang ditulis berdekatan dengan masa hidupnya Alawi bin Ubaidillah tidak mencatat namanya.
Ubaidillah ayah Alwi yang disebut mereka sebagai anak Ahmad bin Isa tidak terkonfirmasi sebagai anak Ahmad. Berdasarkan kitab-kitab nasab dan kitab lainnya yang sezaman atau yang terdekat, bahkan sejak abad 4 yaitu abad hidupnya Ahmad bin Isa sampai akhir abad 9 tidak tercatat Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sebelum membahas tentang nasab Ba'lawi secara komprehensif, penulis akan mendahulukan beberapa hal. Baru setelah itu membahas mengenai nama Ubaidillah yang menjadi ayah dari Alwi yang merupakan datuk para habaib di Indonesia. Ini adalah bab 1. Bab 2, metode menetapkan nasab. Ulama fikih mempunyai metode dalam menetapkan nasab. Syekh Wahab Al-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wal Adillatuh menyebutkan bahwa metode penetapan nasab ada 3. Adanya perkawinan, ikrar, bayinah atau saksi yang mencakup kesaksian dengan tasamu, syahru wal istifadah, masyhur dan menyeluruh. Jumhur ulama juga menggunakan metode qiyafah, yaitu menetapkan nasab berdasarkan kemiripan dalam menetapkan nasab. Di antara mereka adalah ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Sebagian ulama juga menggunakan metode qur'ah atau undi, hukmul qadhi, penetapan hakim dalam menetapkan nasab. Sedangkan para ahli nasab walaupun secara umum memiliki kesamaan dengan para ahli fikih, namun mereka memiliki kekhasan tersendiri dalam metode menetapkan nasab, terutama untuk pengisbatan nasab seorang tokoh yang ada di masa lalu kepada ayahnya atau anaknya, yaitu dengan metode konfirmasi kitab-kitab sezaman atau yang paling dekat. Seorang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-40 melalui Alawi bin Ubaidillah, Ahmad bin Isa. Kemudian ia menunjukkan urutan 40 nama-nama mulai dari namanya sampai ke Nabi Muhammad SAW melalui jalur tersebut. Maka cara untuk mengkonfirmasi kesahihannya adalah dengan 2 cara. Pertama, looking up atau musajjar, dan kedua dengan cara looking down, mubasatoh. Looking up musajjar atau meneliti ke atas adalah dengan cara mengkonfirmasi nama yang disebutkan mulai dari nama orang yang diteliti sampai nama Nabi Muhammad SAW. Untuk nama pertama, kedua, ketiga bisa dengan cara mengkonfirmasi keluarga terdekat dari ayahnya, misalnya pamannya, apakah seorang ini betul anak dari ayahnya, dan apakah benar ayahnya itu adalah benar dari kakeknya. Sedangkan untuk nama keempat dan selanjutnya bisa dikonfirmasi melalui catatan silsilah dari keluarga buyutnya dengan diselaraskan dengan catatan keluarga besar buyutnya melalui anaknya yang lain selain kakeknya tersebut, keluar melalui catatan silsilah dari keluarga buyutnya dengan diselaraskan dengan catatan keluarga besar buyutnya melalui anaknya yang selain kakeknya tersebut. Demikian untuk seterusnya. Lalu catatan itu dikonfirmasi dengan catatan ulama dalam kitab-kitab mereka. Sedangkan yang dimaksud looking down, mubasat, adalah meneliti mulai dari atas, yaitu dalam hal ini meneliti mulai Nabi Muhammad SAW sampai selanjutnya ke bawah. Misalnya mencari sanad dan dalil yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW betul mempunyai anak bernama Siti Fatimah. Lalu mencari sanad dan dalil bahwa Siti Fatimah mempunyai anak bernama Husain. Lalu mencari dalil yang menunjukkan bahwa Husain mempunyai anak bernama
Zainal Abidin. Lalu mencari dalil bahwa Ali Zainal Abidin mempunyai anak bernama Muhammad Al-Baqir. Lalu mencari dalil bahwa Muhammad Al-Baqir mempunyai anak bernama Ja'far Al-Shadiq. Lalu mencari dalil bahwa Ja'far Al-Shadiq mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi. Lalu mencari dalil bahwa Ali Al-Uraidi mempunyai anak bernama Muhammad An-Naqib. Lalu mencari dalil bahwa Muhammad An-Naqib mempunyai anak bernama Isa Ar-Rumi. Lalu mencari dalil bahwa Isa Ar-Rumi mempunyai anak bernama Ahmad Al-Muhajir. Lalu mencari dalil bahwa Ahmad Al-Muhajir mempunyai anak bernama Ubaidillah. Lalu mencari dalil bahwa Ubaidillah mempunyai anak bernama Alwi, dan seterusnya. Untuk mencari dalil-dalil tersebut, untuk Nabi Muhammad SAW sampai ke Al-Uraidi sangatlah masyhur melalui hadis. Sedangkan untuk generasi putra Ali Al-Uraidi yaitu Muhammad An-Naqib sudah bergeser hanya mengandalkan kitab-kitab nasab atau kitab-kitab selain nasab menjelaskan keberadaan sosok Muhammad An-Naqib yang disebut mempunyai putra bernama Isa. Untuk selanjutnya mulai dari Isa ke bawah dilakukan seperti itu berdasar kesaksian kitab-kitab sezaman atau kitab primer atau kitab yang lebih dekat dengan tokoh yang diteliti. Selanjutnya metode konfirmasi kitab nasab. Metode konfirmasi kitab nasab. Sekali lagi, metode konfirmasi kitab nasab. Sebuah kitab nasab hanya dapat menjadi dalil kesahihan untuk nama-nama yang sezaman dengan kitab-kitab itu ditulis. Misalnya kitab nasab Nubzat Latifah fi Silsilah Nasabil Alawi yang ditulis oleh Zainal Abidin bin Alwi Jamalul Lail, kitab Isalul Nasabil Alawiyin wal Ashraf yang ditulis Umar bin Salim Al-Atas juga pada abad 13 Hijriah. Kitab Samsuz Zahiroh yang ditulis oleh Abdurrahman Muhammad bin Husain Al-Masyhur yang ditulis juga pada pertengahan abad 13 Hijriah. Kitab-kitab tersebut dapat menjadi dalil atau rujukan bagi nama-nama yang hidup pada abad itu, tapi tidak bisa menjadi dalil bagi yang hidup pada abad sebelumnya. Misalnya mengkonfirmasi Ahmad bin Isa, kita harus mengkonfirmasinya pada kitab yang ditulis saat Ahmad bin Isa itu hidup, atau jika tidak ditemukan kitab sezaman, digunakan kitab yang paling dekat dengan hidupnya Ahmad bin Isa. Begitu pula nama-nama setelahnya atau sebelumnya harus dikonfirmasi dengan kitab-kitab yang ditulis pada zaman mereka masing-masing. Sayyid Ibrahim bin Mansur dalam kitabnya Al-Ifadah ia menyatakan, amal adillata ala an da'wal mutaakhirin min at-Tabariyin lin nasabil Husainil Alawiyyin hadisatun la asralaha in kutibat tawarikh al-muqaddimah lam tarfa' nasabit Tabariyin ila nasabil Husainil Alawiyyin. Adapun dalil-dalil yang pengakuan orang-orang belakangan dari kaum Tabariyah kepada nasab Al-Husain Alawiyyin itu adalah pengakuan baru yang tidak mempunyai dasar. Kitab-kitab tarikh yang tua tidak menyambungkan nasab kaum Tabariyah kepada nasab Al-Husaini Al-Alawi. Perhatikan, Said Ibrahim bin Mansur yang menyatakan nasab kaum Tabariyah di Mekah tidak tersambung dengan nasab Al-Husaini.
Ia menyimpulkannya berdasarkan kitab-kitab tua yang menyatakan bahwa nasab kaum Tobariyah ini terputus. Padahal kaum Tobariyah dikenal pada abad 14 sebagai keturunan Nabi yang derajat kemasyhurannya sudah istifadhah. Bahkan sebagian ulama misalnya Qadhi Ja'far Libani Maki menyatakan ia telah qat'i sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam kurung lihat kitab Al-Hadis Sujun halaman 94. Tetapi ketika diteliti ternyata kemasyhuran pada masa itu yaitu abad 14 Hijriah tidak menjamin ketersambungan nasab ini. Berdasarkan kesaksian kitab-kitab tua, bahkan kaum Tobariyin ini disimpulkan baru mengaku sebagai keturunan Nabi pada abad ke-9. Sementara pada abad 5, 6, 7, 8 nasab itu majhul. Dari itu disimpulkan bahwa salah satu metodologi para ahli nasab dalam meneliti apakah sebuah kabilah tersambung atau tidak kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengkonfirmasinya dengan kitab-kitab sezaman dengan tokoh yang diteliti. Apakah betul tokoh itu ada? Kalau sudah terbukti ada, apakah ia mempunyai anak seperti yang disebut masa selanjutnya atau tidak? Di bagian lain kitabnya tersebut, Sayyid Ibrahim Al-Mansur menyatakan, wa qabuli da'wan nasi fi ansabihim 'alal syahrah wal istifadhah was syahadah wa salasil ansab wa aqwalan nasabiyyin al-mu'tabin wa katabahum wal musyajaratil mausuqah. Dan dapat diterimanya pengakuan orang tersebut terhadap nasabnya yaitu berdasarkan syuhrah wal istifadhah, kesaksian, silsilah nasab, pendapat ahli nasab yang mu'tabar, kitab-kitab mereka, dan pohon nasab yang terpercaya. Dengan demikian pula Syekh Abdurrahman Al-Masyhur ketika diminta menulis kitab nasab Ba'alawi, ia berpatokan dengan kitab-kitab nasab. Ia berkata, fa'ajabathu ila dzalika hasab bima araftahu wa wasala ila ulumihi minal kutubi wal asjaril madnunan fi dzalik. Maka aku menyanggupinya membuat kitab nasab Ba'alawi sesuai apa yang aku ketahui dan sampai pengetahuannya kepadaku dari kitab-kitab dan pohon nasab yang dibukukan tentang itu. Demikian bab 2, nantikan untuk bab 3 selanjutnya. Sekian, terima kasih.